seluruh manusia masuk surga tanpa hisab. Jadi sering kita dengarkan dari dunia bahwa apabila ada iman, walaupun hanya sebesar biji sawi, maka pasti kita akan masuk surga. Memang intinya kita akan masuk surga. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ini adalah jangan sampai umatnya yang terasik di neraka ini. Bagaimana tidak terasik kalau begitu banyak dosa yang kita buat, begitu banyak larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita langgar, sudah dilarang harus dibuat. Padahal kita mengaku beriman, kita yakin bahwa Dialah Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW dalam utusannya. Kita yakin semua ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dirisaukan baginda Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah begitu tahu bahwa bagaimana pedihnya asap neraka. Jangankan kekal di sana, terasa saja akan begitu menyiksa umatnya. Jangankan ada di neraka kita terasa. Kalau kita naik pesawat ini mau ke Makassar, dari Lampung ini tidak ada pesawat Lampung langsung ke Makassar, harus transit di Jakarta. Kadang-kadang transit di Jakarta ini banyak saudara-saudara kita mengeluh, tersiksa, menunggu. Padahal tempat transitnya enak, bandara itu AC. Kalau lapar banyak makanan dijual, kita bisa bungkus makanan dari Lampung jadi makan nanti di Jakarta. Tapi masih banyak yang mengeluh, bagaimana kalau transit di neraka dulu. Jadi kita jangan main-main masalah dosa ini. Ada komunitas namanya virus bikin dosa sebelum tobat. Ini bahaya nih teman-teman. Ini bahaya. Jangan kita main-main. Apalagi kita beranggapan bahwa umur kita ini masih panjang. Tidak ada jaminan masalah umur. Tidak ada jaminan. Memang banyak orang-orang tua kita sudah 70 tahun masih hidup, masih 100 tahun, sudah 100 tahun masih hidup. Tapi tidak bisa kita pungkiri hari ini, ya banyak juga yang lebih muda daripada kita dalam meninggal dunia. Ada yang umur 20 tahun, anak muda, kecelakaan di balap-balap di jalan, kecelakaan meninggal dunia. Ada yang 10 tahun, anak kecil. Bahkan ada yang masih bayi dalam meninggal dunia. Jadi masalah ajal ini kita tidak boleh main-main. Makanya ketika Rasulullah duduk di majelis para sahabat, salah seorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung?" Maka Rasulullah mengatakan, menjawab, manusia yang paling beruntung adalah manusia yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa sibuk mempersiapkan persiapan menuju kematian, menuju kaum akhirat sebelum kematian itu datang. Mereka lah manusia yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan mendapatkan keuntungan di akhirat. Hari karena kita punya pola pikir terlalu pendek, kita hanya mengejar kemuliaan di dunia yang sifatnya sementara. Lalu kita lupa bagaimana kita juga mendapatkan kesenangan di akhirat yang selamanya. Sampai-sampai kita korbankan daripada amal-amal agama kita demi untuk mendapatkan kesenangan di dunia yang sementara. Contoh ketika kita jalan-jalan ke pasar menjelang waktu Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, rata-rata pedagang pakaian ini lagi laris-larisnya ketika menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Bertepatan azan dikumandangkan, pembeli lagi ramai-ramainya begitu berat meninggalkan jualannya karena dikhawatirkan kalau ditinggalkan untuk sholat berjamaah, nanti pembelinya pindah ke penjual yang lain karena banyak saingan. Dikorbankan lama-lamanya hari ini untuk mendapatkan kesenangan ini. Begitu pun yang mungkin sebagai seorang pejabat sedang dalam rapat yang besar, rapat paripurna, asal mengatakan tidak berani meninggalkan majelis atau
pertemuannya ini atau rapatnya tidak berani. Karena tahu dipecat oleh atasannya. Mendahulukan kesenangan dunia daripada mendapatkan kesenangan di akhirat yang selalu. Nah, ini bukan salah mereka ini. Ini karena perkara ini jangan dibicarakan sehingga tidak menjadi hakikat dalam hati. Karena itu pentingnya dia masalah urusan agama, masalah amal-amal soleh ini, pentingnya iman, pentingnya usaha agama harus dibicarakan diulang-ulang. Kadang-kadang kita di masjid ini atau di musola ini sudah 6 kali bayar maghrib, 6 kali bayar subuh. Rata-rata itu pembicaraan iman, amal soleh, usaha agama. Jadi harus begitu dari ulang-ulang agar masuk ke dalam hati. Sama halnya dengan makan. Di pagi hari kita makan, sudah diberikan gorengan, si makan nasi, siang makan lagi, sore makan gorengan lagi, malam makan gorengan, makan nasi lagi, diulang-ulang makannya. Karena kenapa dia mulai dalam kebutuhan. Nah, begitu juga dalam pembicaraan amal agama ini, maka lebih jauh pentingnya daripada makan minum. Perkara makan minum saja kita ulang-ulang, maka bukan lagi 3 kali sehari, sampai 5 kali sehari kita makan minum. Karena kita menganggap itu adalah perkara yang dibutuhkan. Padahal perbicaraan pentingnya iman dan amal soleh ini jauh lebih dibutuhkan daripada makan minum. Tapi jangan kita bicarakan kita jalan-jalan ke warung kopi. Jarang sekali kita dengar di warung kopi itu orang-orang bicara pentingnya iman, pentingnya amal agama. Maka kemarin saya cerita aku tahu lagi jarang, tidak pernah katanya didengar. Bagaimana masuk ke dalam hati kita dengan berjalan dibicarakan? Ini baru masalah dibicarakan saja, belum pengamalannya ini yang dia. Untuk mudah mengamalkan daripada amal agama ini untuk pengorbanan. Tidak segampang yang kita bicarakan. Namun untuk langkah awal ini, minimal kita bicarakan dulu. Sering-sering dibicarakan agar terbuka daripada pikiran kita. Karena kenapa bukan pikiran kita tertutup, tapi terhijab, terhalang oleh begitu banyaknya pikiran-pikiran dunia kita pada hari ini, sehingga menyulitkan kita untuk berpikir masalah agama. Bagaimana tidak dimulai dari kecil kita sudah dibina. Nanti kalau sudah besar kamu harus jadi orang. Karena kalau kamu tidak jadi orang, kamu ini tidak akan diperhitungkan di kalangan masyarakat. Makanya dari kecil sekolah, SD, SMP, SMA, lagi ke perguruan tinggi. Karena ada juga cita-cita apakah mungkin menjadi pejabat, menjadi dokter, menjadi polisi. Di dalam agama ini kita tidak dilarang. Kita tidak dilarang jadi polisi, kita tidak dilarang jadi dokter, kita tidak dilarang jadi pejabat. Tapi jangan karena perkara-perkara ini membuat kita lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena perkara-perkara ini menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan, yang mau jadi dokter silakan, yang mau jadi polisi silakan. Tapi kita harus meluruskan keyakinan kita. Bahwa bukanlah perkara itu yang mendatangkan kebahagiaan, bukanlah perkara itu yang mendatangkan kemuliaan. Karena kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini ada dalam mengamalkan agama. Telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika Rasulullah ditawarkan harta, bagaimana dengan diberikan harta untuk berhenti mendakwakan agama? Apa kata Rasulullah? Sekiranya kau berikan aku sebesar ini harta atau emas sebesar ini, aku tidak akan menghentikan dakwah. Begitu pentingnya daripada usaha agama ini. Inilah yang membuat kita mulia sebagai umat yang sama. Karena kita ini diwariskan kerja kenabian oleh baginda Rasulullah SAW. Karena tidak ada lagi nabi yang dunia ini. Berbeda dengan kaum terdahulu, ketika nabinya wafat, maka
mencari lagi kemaksiatan, mereka mulai meninggalkan lagi amal-amal agama, akan diutus lagi Nabi berikutnya untuk membuat tali peringatan, mengajak mereka takut kepada Allah SWT. Namun pada akhir zaman ini, separah apapun kemaksiatan yang dibuat oleh manusia hari ini, Allah SWT tidak akan utus lagi Nabi. Karena pintu kenabian telah ditutup dan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka kerja kenabian ini dilanjutkan oleh umatnya baginda Rasulullah SAW. Kalau umatnya Rasulullah SAW tidak mau melanjutkan daripada kerja dakwah ini, kerja usaha mengajak manusia taat kepada Allah SWT, maka pasti dalam masa yang kita tinggal menunggu waktu Islam ini hanya akan tinggal menjadi nama saja.